Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dalam program Bisnis Anda. Kita akan mengupas dan membedah, mengupas sisi perjuangan dari para wirausahawan dan juga membedah keunggulan produk-produk yang dihasilkannya. Apa kabar bisnis Anda? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan juga semua rencananya berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan sharing, berbagi bersama seorang narasumber yang istimewa, seorang wanita, ibu muda yang sibuk mengurus rumah tangga, juga mengurus bisnisnya dengan sangat rapi. Langsung aja yuk kita kenalan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih loh sudah hadir di sini. Kita mau banyak bertanya sama Teh Dini soal bisnis ya. Iya. Gimana keluarga, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, si bungsu udah mau masuk SD katanya. Iya. Wah, luar biasa. Di tengah kesibukan membesarkan anak, mengurus rumah tangga, juga bisa membesarkan bisnis. Nanti kasih tahu ceritanya ya. Siap. Bagaimana tipsnya, bagaimana rahasianya, nanti diceritakan ya. Siap, ini Teh Dini ini bawa produk namanya Mamake. Mamake. Jadi Mamake ini spesialis bumbu dan sambal. Kenapa Teh Dini memilih produk bumbu dan sambal? Waktu itu gimana awal ceritanya? Ya, jadi ceritanya saya kan berangkat dari catering ya Teh. Karena pandemi kemarin cateringnya berhenti total, nggak ada pesanan, nggak ada yang ini. Saya vakum jualan, tapi konsumen saya pada nanyain, pada kangen kata sama masakan Teh Dini gitu. Terus saya di rumah kan selalu stok bumbu ya. Awalnya kan dari bahan bumbu dasar merah, kuning, dan putih. Untuk jadi konsumsi pribadi. Ya, untuk konsumsi pribadi. Jadi kalau mau masak tinggal ambil cemplung gitu. Dari situ saya terbersit ide, ya udah deh saya bikinin bumbunya dari rumah, ibu masak di rumah gitu. Saya males masaknya. Enggak kok, ini udah saya bumbuin, udah saya tumis, ibu tinggal masak aja cemplung-cemplung gitu. Dulunya itu masakannya masakan apa? Masakan rumahan? Iya, masakan rumahan. Oh, delivery order di kompleks gitu. Seperti itu ya. Wah, ternyata waktu pandemi kemarin mengurangi produksi, tapi malah ditanya banyak ya sama konsumen ya. Alhamdulillah. Konsumennya permintaannya tetap begitu ya. Kalau begitu kata Teh Dini, ya udahlah masak sendiri gitu ya. Iya, masak sendiri di rumah Bu gitu kan. Kalau masakan mateng harus di DO gitu kan. Kalau di perumahan kan kalau nggak DO susah ya Bu ya. Udahlah saya bikin bumbunya ya, ibu masak di rumah, gampang kok, tinggal cemplung gitu. Alhamdulillah responnya bagus. Masya Allah. Berarti bumbunya ini ada bumbu apa saja? Ada banyak dari ayam bakar, bumbu ayam goreng, soto, sop, rendang, gulai. Itu kalau Lebaran nih, alhamdulillah kayak Lebaran kemarin, Idul Fitri sama besok nih Idul Adha, pasti yang dicari tuh rendang, gulai, soto gitu. Bener banget. Iya. Males sih sebenarnya kalau bikin bumbu, tapi sekarang ada Teh Dini, wah serahkan semuanya kepada Teh Dini ya. Iya. Bumbu apa yang paling best seller? Yang best sellernya rendang. Rendang. Iya. Ya, walaupun saya orang Sunda ya, orang Sunda, tapi kata customer saya rendangnya sama kayak rendang Padang gitu. Iya. Saya juga ada rawon Jawa. Ya alhamdulillah sih ininya peminatnya sesuai dengan segmennya gitu. Yang orang Jawa senang dengan rawonnya gitu, yang orang yang orang Padang senang dengan rendangnya gitu. Apalagi kalau di Kabupaten Bekasi ini kan sangat beragam sekali ya. Iya, betul. Banyak pendatang seperti negara Singapura ya kita. Iya. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, dari mana-mana berkumpul di satu perumahan. Iya, betul. Biasanya merindukan masakan kampung Iya, betul. Gitu ya. Iya, betul Teh. Wow, berarti Teh Dini ini mendapatkan kemampuan memasaknya ini memang sudah dari lahir. Enggak sih. Dari mana belajarnya Teh Dini? Belajar sendiri aja. Ya tuntutan ya sebenarnya, tuntutan ibu rumah tangga ya Teh. Tadinya punya anak satu, baca-baca dari tabloid gitu. Terus udah ada YouTube, lihat-lihat di YouTube gitu. Terus yang kemarin saya tercetus ide bumbu ini,
kebetulan saya ikut grup di Facebook, grup Pawon namanya kan. Di situ kan mengulas segala resep masakan, iya bumbu. Nah, barulah saya mulai serius gitu. Gitu. Tiba-tiba ingin jadi bisnis seperti itu ceritanya. Iya. Selain bumbu juga, Mama K juga punya produk sambal. Sambal ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong sebelum bahas produknya, ini kenapa namanya Mama K sih? Kenapa enggak Teteh? Iya. Teteh gini. Iya. Ada filosofi teh. Jadi kan saya orang Sunda ya, orang Priangan asli gitu. Tapi ditanya kok produknya Mama K yang identik dengan Jawa sekali gitu kan. Itu yang ada di benak kita semua. Ini sebetulnya saya apresiasi tertinggi sama seseorang yang ya punya andil besar dalam hidup saya gitu. Saya pernah tinggal di suatu tempat dan saya bersinggungan dengan orang ini. Kebetulan orangnya sudah almarhum. Beliau itu panggil saya mak gitu, Mama K gitu. Dan suatu ketika mengharuskan kami sekeluarga pindah ke tempat lain. Tapi setelah pindah ke tempat ini, saya rasa hidup saya berubah gitu. Berubah lebih baik, berubah ya lebih segalanya gitu. Maksudnya bukan dalam materi ya, lebih tenang, lebih indah lah gitu. Dan di situ juga saya mulai merintis usaha ini. Tadinya kan saya punya brand sendiri, namanya Dapur Bunda Lipia Teh. Cuman karena saya apresiasi nih gara-gara ibu ini nih, saya pindah dari sana, tapi saya bisa merintis ini gitu. Ya udahlah, saya kenang beliau ya dengan panggilannya beliau terhadap saya, Mama K gitu, Mama K gitu. Ya kebetulan orangnya sudah almarhum. Mudah-mudahan dengan apa yang saya raih sekarang, saya selalu menyelipkan doa sih, berkat bule gitu, berkat bule saya bisa seperti ini gitu, bisa ada di sini gitu. Ya apa ya, panggilan bule itu akan selalu terbayang-bayang lah untuk saya gitu. Bule itu sahabat atau keluarga atau siapa? Lebih ke teman sih, teman, tetangga gitu. Tetangga. Iya, jadi ya. Tapi sangat dekat. Iya, gitu ya? awalnya dekat, sangat dekat. Jadi punya kisah sendirilah dalam hidup saya gitu. Punya kesan sendiri gitu teh. Jadi panggilannya orang spesial itu selalu terkenang gitu. Iya gitu. Beliau memanggil Teh Dini dengan gitu. Padahal saya orang Sunda tapi dipanggilnya mak gitu. Jadinya mungkin karena apa ya, ada alasan tersendiri yang mungkin bisa melekat sekali di benaknya beliau itu. Mungkin sosoknya keibuan mungkin ya. Entahlah. Iya. Yang jelas itu sekarang menjadi doa ya, mudah-mudahan juga kita selalu mendoakan beliau ada di tempat terbaik di sisinya saat ini. Kembali lagi ke produknya Teh Dini, berarti ada bumbu, ada sambal juga ya? Betul. Sambalnya saya dengar ada macam-macam ini. Iya betul. Ada apa aja itu? Ini ada sambalnya, sambal cumi, sambal teri, sambal embek Bali, sambal tongkol, sambal ayam, dan yang terakhir ini sambal kretek. Sambal kretek itu dari Banten ya, kebetulan suami saya dari Banten. Diajarin sepintas sama kakak ipar, coba bikin ini gitu. Alhamdulillah saya bisa gitu ya. Saya lempar ke pasar, alhamdulillah jadi best seller sekarang. Sekarang gitu. Justru jadi best seller. Iya. Sambal kretek. Iya, sambal kretek. Apa itu sebenarnya sambal kretek? Sambal kretek itu sambal kering, terbuatnya dari bahan bakunya cuman bawang goreng sama sambal. Jadi kalau di Jawa itu ada siwang, Teteh pernah dengar siwang, terasi bawang itu. Nah kalau saya versi ininya pedesnya gitu, tapi nggak pakai terasi. Tapi teksturnya berarti renyah. Renyah. Makanya kretek-kretek. Iya, kretek-kretek. Jadi si bawang gorengnya itu berasa ada pedas gurih gitu. Kering berarti. Kering, ya? iya. Bisa jadi taburan di atas nasi. Iya, hangat. betul. Wah, mantap sekali. Itu best sellernya. Iya, best seller. Sambal kretek. Iya. Terus ada sambal cumi. Sambal cumi, iya, sambal cumi. Luar biasa, merah sekali. Minyaknya,
membangkitkan selera makan. Sambal cumi, kemudian Sambal teri. Sambal teri. Iya, ini sambal terasi. Oh, oke. Harganya semuanya? Harganya sama, saya pukul rata 27.000. Satu botolnya isinya 200 gram. 200 gram kita bisa dapat, tapi hanya harga Rp27.000 saja. Iya, Enggak betul. rugi itu Teteh? Insya Allah enggak sih. Bagaimana Teh Dini mengatur biaya produksi dan juga biaya penjualan itu supaya ya namanya bisnis tetap bisnis ya, harus ada betul. untungnya. Gimana itu Teh? Kalau saya sih lebih ke subsidi silang ya Teh. Kalau cumi kan memang dia produksinya lebih tinggi. Cumi, teri, tongkol itu kan dia memakai topping ya. Kalau untuk terasi paling terasi aja. Nah itu jadi biaya produksi dari si sambal cumi dan teri itu ngebantu kebantu sama si sambal terasi karena kan dia nggak pakai topping gitu. Jadi saya sekali produksi banyak, tinggal tap gitu. Ya alhamdulillah lah saling melengkapi gitu. Caranya begitu. Iya, walaupun istilahnya dari cumi lebih mahal sedikit, untungnya sedikit, tapi dari terasi dia kan polos ya. Jadi kebantu lah. Oke, gitu ya ternyata pengaturannya. Kadang-kadang juga teman-teman juga mungkin yang baru memulai bisnis nih Teh bingung. Aduh, ngitung untungnya gimana ya? Iya. Ini kan biaya produksinya yang satu lebih besar daripada produk yang lainnya. Ternyata caranya disubsidi. Iya gitu. Seperti itu ya. Wow, ini ide menarik pemirsa. Jadi Teh Dini ini menerapkan sistem ini ya, apa namanya, subsidi silang. Iya. Oke, untuk yang bumbu juga sama? Sama, kalau untuk bumbu sekali bikin kan, kalau bumbu kan bahan dasarnya gak jauh-jauh dari bawang merah, bawang putih, lengkuas itu. Saya bikin sekali brek, tapi untuk varian-variannya tinggal ditambahin lagi sedikit, kayak rendang kan Pak, ada rempah khusus gitu. Jadi sekali brek bikin bahan baku utamanya, ntar untuk varian tambahin sedikit di mangkok gitu Teh. Iya. Jadi nggak makan gitu. banyak waktu gitu. Saya kira jadi hari ini bikin bumbu opor nih, bumbu opor saja, kemudian besok bumbu rendang, ternyata enggak seperti itu. Kalau kayak gitu lebih capek Teh, sama bahan bakunya juga harus banyak kan. Kalau bikin istilahnya untuk 5 bungkus, nggak mungkin jadi 5 bungkus pasti kan. Kalau sekali banyak nanti bisa inilah subsidi silang kayak tadi gitu. Luar biasa, idenya brilian sekali ya teknisnya. Kalau harga bahan baku nih bagaimana Teh Dini? Sekarang kan bahan betul. Bawang masih betul. Cabai itu gimana mensiasatinya Teh Dini? Kalau saya kebetulan masih produksinya masih skala kecil ya Teh. Jadi made by order. Ya, untuk menghindari modal tertahan di produk ya saya paling bikin stok sedikit aja, nggak nyetok banyak-banyak. Rata-rata seminggu atau sebulan sekali atau seperti apa? Satu kali produksi seminggu sekali. Satu minggu sekali bikinnya ya? Seminggu sekali. Oke, berapa banyak sekali bikin? Satu kali bikin itu 18 botol. Dari 2 kilo bahan cabai, bahan tomat gitu. Itu jadi 18 botol sambal kayak gini. Kalau untuk bumbu 1 kilo aja Teh, 1 kilo kan ini kan kemasannya 100 gram ya. Paling saya bikin 10 gitu. Dari 1 kilo kan dibagi 10 jadi 10 ini gitu. Karena kemasannya kan per 100 udah ada takarannya gitu. Oke. Berarti nanti setelah produksi disimpan, kalau ada yang mau beli ini tinggal serahkan. Tapi kalau misalnya variannya lagi nggak ada, berarti nanti mau dibikin dulu? Enggak, bisa langsung enggak. Kebetulan saya untuk bahan standby ya Teh. Untuk ininya, jadi kalau ada misalkan stoknya habis, ada yang pesen ya bikin dadakan. Tapi misalkan pesanannya 5, ya bikinnya sesuai dengan yang itu, jadi 10 gitu. Enggak cuman bikin pesanan si ibu ini aja gitu. Saja. Begitu caranya ternyata pemirsa. Banyak sekali insight yang kita dapat pemirsa, nanti kita akan gali lagi lebih dalam ya pengalamannya Teh Dini ini dalam menjalankan bisnisnya. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.